Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan pertama hari ini mata kuliah kimia dasar, kita akan membahas tentang materi dan perubahannya serta pemisahan campuran. Nah, materi sendiri itu memiliki definisi segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Jadi sifat materi sendiri itu ada dua, ada sifat fisik, ada sifat kimia. Nah, kalau sifat kimia itu sifat fisik itu mencakup wujud, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, seperti massa jenis juga, indeks bias, titik beku, titik leleh, dan lain sebagainya. Nah, kalau sifat kimia itu mencakup kereaktifan, misalnya mudah atau sukar bereaksi, dapat terbakar, melapuk, dan membusuk, misal seperti itu. Nah, ini contoh dari materi, itu jadi ada air, ada garam dapur, bensin. Nah, kalau kita bandingkan dari ketiga materi ini, air wujudnya cair, begitu juga dengan bensin. Kalau garam dapur padat. Nanti kita bisa melihat bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, bau, warna, dan titik didih, titik bakar, titik bekunya. Kemudian kalau sifat fisik itu berarti sifat yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar. Jadi itu masuk ke sifat kimianya. Oke, untuk penggolongan materi sendiri itu ada dua macam, yaitu zat atau campuran. Zat sendiri dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Nah, campuran itu dibagi menjadi tiga, ada campuran heterogen, homogen, dan koloid. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah zat, di mana zat itu didefinisikan sebagai materi yang bersifat tunggal dan homogen. Bersifat tunggal itu artinya hanya satu-satunya zat dan tidak ada zat lain selain dirinya. Bersifat homogen itu artinya sifat di semua bagian zat itu bersifat serba sama, baik sifat fisiknya maupun sifat kimianya. Contoh zat itu ada air, alkohol, asam sulfat, gula, dan lain sebagainya. Nah, kalau unsur sendiri itu didefinisikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Jadi, unsur itu sudah yang paling kecil atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, contohnya itu adalah semua logam, termasuk besi, emas, tembaga, dan sebagainya. Kemudian ada nitrogen, ada oksigen, dan seterusnya. Nah, kalau senyawa itu adalah zat yang dapat diurai menjadi unsur-unsur pembentuknya secara kimia tentunya. Contohnya air. Air itu senyawa hidrogen, jadi gabungan antara unsur hidrogen dan oksigen H2O. Nah, begitu juga dengan gula, itu C6H12O6, berarti dia adalah gabungan dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen. Nah, kalau campuran itu didefinisikan sebagai materi yang terbentuk dari hasil penggabungan dua jenis zat atau lebih secara fisis. Campuran itu juga dibedakan menjadi yang heterogen, homogen, dan campuran koloid. Nah, bedanya apa antara heterogen, homogen, dan koloid? Itu bedanya adalah di ukuran partikelnya. Ukuran partikel yang paling kecil itu adalah urutan homogen. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah koloid, dan yang paling besar adalah campuran heterogen. Jadi kalau kita mengurutkannya, yang paling kecil partikelnya adalah homogen, yang kedua adalah koloid, dan yang ketiga adalah heterogen. Nah, ciri-ciri lainnya, bidang batas antara komponen penyusun masih tampak jelas untuk yang heterogen. Jadi contohnya campuran tanah atau pasir begitu ya. Nah, misal campuran air dengan pasir, pasti pasirnya akan mengendap di sini. Kemudian airnya, misal airnya segini, berarti dia akan terlihat pemisahan antara pasir dengan air. Nah, begitu, itu namanya adalah campuran heterogen. Nah, kalau campuran homogen itu contohnya apa saja? Jadi contohnya itu seperti gula, sirup gitu ya, air
air garam, nah itu juga termasuk ke campuran homogen. Artinya dia saat sudah dicampur sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kemudian sudah tidak terlihat jelas batas antar komponen penyusunnya gitu. Jadi sudah tercampur menjadi satu. Nah, kalau koloid itu ada di tengah-tengahnya homogen dan heterogen. Jadi dia batas antar komponennya itu tidak tampak jelas tapi dapat dilihat melalui alat mikroskop elektron begitu. Jadi kelihatan batasnya setelah kita menggunakan alat. Kalau tanpa alat atau tanpa instrumen itu tidak bisa terlihat, seakan-akan itu menyatu. Contohnya apa? Contohnya adalah susu. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata, susu itu terlihat seperti tercampur. Padahal kalau kita lihat menggunakan instrumen mikroskop itu tidak tercampur. Jadi dia terpisah antara molekul terlarutnya dengan molekul pelarutnya. Nah, coba kalian cari campuran heterogen, homogen, dan koloid selain yang sudah saya sebutkan di penjelasan saya maupun di PPT ini. Nah, perubahan materi ini sepertinya sudah materi zaman SMA ya, zaman SD pun juga sudah ada. Jadi perubahan materi itu artinya perubahan fisik. Perubahan materi itu ada dua, perubahan fisik maupun perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisik itu kan materinya hanya melibatkan perubahan fisiknya saja. Jadi misal fisiknya materi itu kan ada 3 macam, ada cair, ada padat, ada gas. Nah, perubahannya hanya dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, dan seterusnya. Nah, dari diagram ini sudah terlihat ya, kalau misal dari cair ke gas itu namanya adalah pengembunan. Berarti kalau dari cair ke padat artinya adalah pembekuan. Dari padat ke cair, padat ke gas artinya adalah penyubliman atau deposisi. Kemudian dari gas ke cair itu pengembunan, kalau cair ke gas adalah penguapan gitu. Nah, itu hanya di perubahan materinya saja atau perubahan fisiknya saja. Nah, kalau perubahan kimia itu berarti bukan hanya fisiknya saja yang berubah, tapi juga terbentuk materi baru. Jadi contohnya kalau perubahan fisika itu air H2O. Kalau cair ya dia bentuknya air. Kalau rumus senyawanya adalah H2O. Kalau padat berarti berubah menjadi es, tapi rumus kimianya tetap H2O. Lalu kalau berubah jadi gas namanya adalah uap air. Nah, itu pun juga rumus kimianya adalah H2O. Jadi tidak berubah secara rumus kimia, tapi hanya berubah di sifat fisiknya aja. Nah, kalau perubahan kimia itu dia sudah berubah, struktur kimia sudah berubah dan dia sudah bentuk materi baru. Nah, untuk perubahan warna, ciri-ciri perubahan kimia itu yang pertama adalah perubahan warna, timbulnya gas, dan terbentuk endapan. Gitu. Nah, perubahan warna itu dapat diamati secara langsung dengan penginderaan, begitu juga dengan timbulnya gas. Jadi kalau perubahan warna kan dengan indera penglihatan, kalau timbulnya gas biasanya kita bisa merasakannya dari penciuman juga, dari penglihatan juga. Kemudian kalau terbentuk endapan juga kita bisa merasakan dari indera penglihatan dan indera peraba ya. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi perubahan warna, timbulnya gas, kemudian terbentuknya endapan, itu sudah merupakan salah satu ciri bahwa materi tersebut sudah mengalami perubahan kimia. Begitu. Nah, ini contoh reaksinya. Jadi karbon dioksida dengan air kapur dia akan membentuk endapan putih, yaitu endapan kapur CaCO3. Begitu. Nah, sekarang setelah bahas tentang materi, unsur, senyawa, kita akan bahas tentang metode pemisahan. Jadi metode pemisahan itu ada banyak. Ini yang saya sebutkan hanya 10 saja gitu. Jadi dari filtrasi, dekantasi, destilasi, evaporasi, sentrifugasi, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, metode pemisahan, filtrasi, dan dekantasi yang pertama ya. Jadi pemisahan filtrasi itu pemisahan zat padat
dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Jadi penyaringnya bisa pakai saringan atau pakai kertas saring, itu juga udah bisa. Nah, prinsip pemisahannya adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dengan zat pelarutnya. Jadi contohnya kita mau memisahkan pasir dari air begitu, atau kita mau memisahkan endapan dari air begitu, itu juga bisa pakai filtrasi. Jadi dia pakai bantuan alat berpori itu tadi. Nah, kalau dekantasi itu alternatif lain selain filtrasi. Jadi prinsipnya itu hampir sama dengan filtrasi karena dia memisahkan zat terlarut dengan pelarutnya, di mana zat terlarutnya itu ukuran partikelnya cukup besar dibandingkan dengan zat pelarutnya. Nah, ini metode ini lebih cepat namun kurang efektif jika ukuran partikelnya sangat kecil. Jadi yang kita lihat di sini caranya ya hanya menuang ini tadi ya. Jadi misal kita mau memisahkan pasir dari larutannya atau dari air begitu, tuh jadi kita endapkan dulu pasirnya, kemudian kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Jadi sama seperti kalau kita menyuci beras. Nah itu kan habis dicuci kemudian kan ditahan pakai tangan gitu ya berasnya, terus dituangkan airnya. Nah itu caranya adalah cara dekantasi gitu. Jadi nggak pakai saringan ya, jadi hanya cara seperti itu. Nah itu akan menjadi tidak efektif kalau ukuran partikelnya sangat kecil. Oke, untuk metode pemisahan yang selanjutnya adalah destilasi dan evaporasi. Jadi destilasi itu adalah metode pemisahan zat cair. Jadi pemisahan zat cair dalam zat cair. Prinsipnya adalah perbedaan titik didih. Nah, jadi dia zat cair dari zat cair, kemudian prinsip pemisahannya adalah perbedaan titik didih. Biasanya perbedaan titik didihnya itu sekitar lebih dari 30 derajat Celcius yang bisa menggunakan metode pemisahan destilasi itu. Nah, caranya kita pakai alat ini ya. Alatnya seperti ini. Jadi campurannya ada di sebelah sini, kemudian dipanaskan. Nah, di sini ada termometer. Nah, kita harus tahu yang mau kita pisahkan itu titik didihnya berapa. Misal titik didihnya 60 derajat Celcius. Lalu campurannya atau pelarutnya itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Maka termometer ini adalah sebagai acuannya. Kalau sampai di 60 derajat Celcius, misal ini dididihkan pakai pemanasnya atau burnernya, kemudian suhunya di sini 60 derajat Celcius. Maka ini menguap. Jadi yang mau kita pisahkan ini menguap, kemudian mengalir gasnya ke kondensor. Nah, di kondensor ini tuh ini kan ada water out sama water in. Jadi di yang biru ini, yang berwarna biru ini adalah airnya. Air yang harus terus mengalir. Jadi harus dialirkan. Jadi airnya tuh terus mengalir, tidak berhenti. Nah, gasnya yang sudah masuk ke kondensor ini dia akan didinginkan, akhirnya menjadi cairan lagi dan ditumpahkan atau dituangkan ke wadah lain. Begitu. Nah, nanti kalau sudah termometernya ini menunjukkan angka yang lebih tinggi, yang tadi tadi contohnya adalah pelarutnya 100 derajat Celcius titik didihnya. Nah, maka saat termometernya ini menunjukkan suhu 100 derajat Celcius, maka proses destilasinya dihentikan. Kenapa? Karena yang menguap bukan lagi zat yang kita inginkan, tapi zat yang pelarutnya. Jadi bukan zat yang diinginkan tapi zat pelarutnya. Jadi harus segera dimatikan. Nah, metode pemisahan yang kedua adalah evaporasi. Jadi ini memisahkan zat padat dari larutannya. Jadi kalau destilasi kan tadi dari cair ke cair. Kalau evaporasi itu dari padat, pemisahan zat padat dari cair. Nah, larutannya dipanaskan secara perlahan dengan uap air hingga habis, meninggalkan zat padat sebagai residu. Nah, ini contohnya, ini adalah sawah garam ya. Jadi ini adalah proses pembuatan garam. Jadi ini di kotak-kotak begini, ini nanti dievaporasi, kemudian nanti airnya akan menguap, kemudian akan tersisa garam gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sentrifugasi, di mana
proses sentrifugasi ini kita menggunakan alat namanya centrifuge. Kemudian dia memisahkan larutan padatan yang sangat halus, partikelnya sangat kecil, yang kalau pakai filtrasi ataupun dekantasi itu nggak bisa. Jadi kita bisa pakai sentrifugasi. Nah, prinsip pemisahnya adalah perbedaan massa zat terlarutnya. Jadi harus dimasukkan ke suatu tabung seperti ini, kemudian dimasukkan ke alatnya namanya centrifuge, jadi sentrifugator. Kita menyebutnya peristiwa adalah centrifuge. Kemudian diputar. Nah, nanti akan terpisah yang tadinya larutannya keruh seperti ini, itu akan bening dan endapannya ada di bawah. Gitu. Nah, prinsipnya adalah gerakan sentrifugal gitu. Terus pemisahan yang kedua adalah kromatografi. Jadi pemisahannya ini berdasarkan cepat rambatnya pelarut pada suatu lapisan tertentu. Nah, prinsipnya apa? Prinsip pemisahannya adalah kelarutan, kemudian daya absorpsi pada bahan penyerap, dan volatilitas atau daya penguapannya. Begitu. Jadi dia biasanya dipisahkan, dia akan kromatografi ini biasanya dipakai di proses pemisahan atau proses analisis KLT menggunakan metode KLT, kromatografi lapis tipis, atau pakai HPLC, kromatografi cair, kromatografi HPLC ya, high performance liquid chromatography. Terus bisa juga pakai GC, gas chromatography. Jadi ini prinsipnya dipakai untuk beberapa instrumen. Nah, pemisahan yang kedua adalah sublimasi. Jadi sublimasi itu menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim itu akan tertinggal. Begitu. Jadi biasanya kan kalau dari padat kan dicairkan dulu, terus dipanaskan lagi untuk jadi gas. Nah, kalau sublimasi itu enggak, itu tinggal memanaskan aja dan padatannya akan menjadi gas, dan tentunya itu tergantung dari beberapa sifat senyawanya gitu, sifat materinya, apakah bisa dari padat langsung berubah menjadi gas. Nah, kalau kristalisasi itu pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Jadi ini sama juga dengan evaporasi. Tapi bedanya prinsip pemisahnya itu kelarutan sampel pada suatu pelarut dan perbedaan titik bekunya. Begitu. Nah, kristalisasi itu ada dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Caranya bagaimana? Jadi biasanya kalau kristalisasi itu kita memberi pelarut yang berbeda gitu. Terus kemudian kan tadi prinsipnya adalah kelarutan sampelnya. Jadi saat sampelnya itu kita kasih kelarutan yang berbeda, dia akan mengendap dengan sendirinya. Jadi mengendap sedikit demi sedikit begini. Nah, kemudian nanti kita pisahkan dengan cara filtrasi gitu. Nah, untuk pemisahan yang selanjutnya adalah adsorpsi. Jadi ada yang pakai D, ada yang pakai B, absorpsi. Bedanya apa? Kalau adsorpsi itu hanya ada di permukaan saja seperti ini. Kalau absorpsi yang pakai B ini itu sifatnya atau mengikatnya ada di dalam, jadi sudah berikatan secara kimia. Itu biasanya pakai absorpsi, jadi sudah berikatan dengan komponen-komponennya. Kalau adsorpsi itu hanya di depan, hanya di luar aja. Nah, pemisahan untuk adsorpsi ini adalah pemisahan untuk membersihkan suatu bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengabsorpsi. Nah, bahan pengabsorpsi ini adalah namanya adsorben. Nah, sehingga menempel pada permukaan bahan pengabsorpsinya. Biasanya ini diaplikasikan untuk absorpsi logam berat. Jadi kalau kita mau memisahkan logam berat dari cairan limbah, biasanya kita pakai adsorben untuk bisa mengabsorpsi logam beratnya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi ini prinsipnya hampir sama dengan destilasi. Jadi kita memisahkan sampel dari pelarut yang sesuai. Prinsipnya adalah kelarutannya. Jadi kita kalau mau mengekstraksi suatu senyawa itu pakai prinsip like dissolve like. Jadi kita memisahkan
larutan tersebut berdasarkan kelarutannya. Misal contoh biasanya itu ekstraksi dilakukan kita mau mengambil senyawa tanin dalam suatu daun tumbuhan gitu. Nah, kita harus cari tahu dulu senyawa tanin itu larut dalam apa. Biasanya kita bisa pakai etanol. Jadi kita rendam daunnya gitu, simplicianya di dalam larutan alkohol atau etanol. Nah, nanti ditunggu berapa jam, ada proses ekstraksinya, kemudian harapannya adalah tanin yang ada di dalam daun tersebut itu atau simplicia tersebut itu akan terekstrak atau terlarut ke pelarut etanolnya. Nah, setelah itu nanti etanolnya akan dipisahkan dengan cara mengevaporasi. Kita biasanya pakai ada alatnya adalah evaporator. Begitu, rotary evaporator. Jadi untuk menghilangkan pelarutnya supaya bisa didapatkan ekstrak senyawa tanin secara utuh. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan melakukan pertanyaan pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.